Suaranya nggak masuk, Mita. Suaranya belum masuk. Iya. Dari awal. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Selamat malam. Masuk nggak ya? Kira-kira. Halo, selamat malam. Malam. Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan Yesus segala beban hidupmu. Ayo doa yuk, doa ya gitu ya. Yuk, doa dulu yuk. Yuk doa yuk. Ayo. Siapa yang memimpin? Apa yang mimpin? Aku. Alhamdulillah.
Selamat malam Tuhan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas penyelenggaraan ilahi-Mu, atas diri kami masing-masing, dari kami memulai bangun tidur, beraktivitas hingga pada detik ini, tepat di malam hari ini, kami Komunitas Mutiara Nusantara Indonesia kembali memulai ya Bapa, dalam sesi sharing dan kesaksian iman mengenai judul acara kami malam hari ini, yaitu jangan memiliki ataupun jangan mengingini milik sesamamu manusia. Bapa, hadirlah di tengah kami masing-masing, walaupun kami berenam, kiranya pada acara malam hari ini dapat menjadi saluran berkat untuk teman-teman kami yang hadir pada malam hari ini di ruangan virtual Zoom ini maupun nanti yang akan mengikuti acara ini secara live relay di YouTube channel dari Mutiara Nusantara Indonesia. Bapa di surga, terima kasih. Hanya kepadamu-lah kami berharap dan berseru, sebab hanya kepada kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, Bapa Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Beato Carlo Acutis, doakanlah kami selalu yang berada di Komunitas Mutiara Nusantara Indonesia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat malam teman-teman pengurus dan Malam. ini teman-teman pengurus semua ya yang gabung ya, anggotanya nggak ada. Biarkan saja lah yang Nah, penting ini kita mau berlangsung. kakak hubungi. Oke, Ini mau kakak hubungi nih. Yuk, iya Kak, mau sharing malam ini? iya, sambil tunggu dulu. menghubungi teman pelan ya. Mengapa sih aku memilih tema malam ini, judul acara malam ini? Aku sih tahu sih. Jangan mengingini berdasarkan pengalaman kita semua di kepengurusan Komunitas Mutiara Nusantara Indonesia, yang beberapa dari kalian tim pengurus sudah tahu apa kendala kita, apa masalah kita, gitu. Nah, kenapa aku memilih ini juga? Aku kembali teringat dengan Halo, apakah di aku doang suara Bang Niko putus-putus? Putus-putus. 10 Putus-putus. Iya, Apa cuma di aku doang yang putus-putus? Oh, ini ada yang dan masuk di jalan ini. Sebentar, kakak masukkan. Iya. Bang Nik putus-putus. Mario, Putus ya? iya, Iya, putus-putus. iya. Gimana Coba, jadi? coba namanya keluar dulu lagi. Ya udah, oke. Karena putus-putus, mungkin aku yang ini ya ngambil alih ya. Iya. Bang Masuk. Nik, lu putus-putus. Apa mau gua ambil alih dulu sebentar? Boleh, Maria ambil alih aja, nggak apa-apa. Aku sinyalnya putus. Sebelumnya selamat malam semua. Sorry banget baru join karena aku juga kondisi badanku lagi ngedrop banget. Terus juga UTS gitu ya. Ya. Lagi UTS jam 12, jam setengah 12 minta tolong Mbak Niko cariin jawaban, lantaran tidak ketemu dan akhirnya tidak fokus. Oke. Jangan ada yang cemburu ya. Canda. Karena gue sama Bang Niko cuma sebagai adik dan kakak. Iya nggak Bang? Oke. Di sini aku tadi tadi baru dikasih tahu sama Bang Niko. Kalau kita ada aku tadi lihat statusnya Bang Niko ya. Tadi di situ dibikin ayatnya diceritakan tentang jangan mengingini milik orang lain. Sama aja kan ya Bang ya? Iya. Ya kan? Ya. Sebelumnya kalau buka kita pada malas nggak ya? Kalau ya.
Takutnya Sama-sama. pada nggak malas kan ya, nggak malas juga pada malas lah ya, gitu ya. Sebelumnya kita buka dulu ya Alkitab di Sirak 5 ayat 1 sampai 8. Apa? Di Ila. Sirak 5 ayat 1 sampai 8. Apa gitu aja? Oke, bentar ya. Ya. Wah, aku tidak aman ada chattingannya ini. Aku nggak ngerti ini. Oh iya nih. Sirak. Oh iya, Sirak 5 ayat 1 sampai 8. Mungkin ada yang bisa Ila 5. ada yang bisa bantu dibacakan gitu ya. Loh, kok enggak ada? Oh, Sirak 5 ayat 1 Sampai 8. ayat 1. Oh. Ayat 5 sampai 8. Ketemu tidak? Bukan nemu. Ketemu. Ketemu. Oke, bacain Kak, tolong Kak. Bahaya kekayaan. Jangan menanggalkan kekayaanmu. Jangan berkata, ini cukup bagiku. Hati dan kekuatanmu jangan tahu kurut untuk berlaku sesuai dengan hawa nafsu hatimu. Jangan berkata, siapa yang berkuasa atas diriku? Memang Tuhan akan menghukum engkau dengan keras. Jangan berkata, betul, aku sudah berdosa. Tetapi apakah menimpa diriku? Sebab Tuhan panjang hati. Jangan menyangka penampunan kejamin, sehingga engkau menimbun dosa demi dosa. Jangan berkata, memang belas kasihannya besar. Dosaku yang banyak ini pasti diampuninya. Sebab baik belas kasihan maupun kemukaan ada pada Tuhan. Dan dalamnya turun atas orang-orang jahat. Janganlah menunda berbalik kepada Tuhan. Jangan kau kandungkan dari hari ke hari. Sebab tiba-tiba meletuslah kemurkaan Tuhan. Dan pada saat hukuman engkau dihancurkan. Jangan percaya pada harta benda yang diperoleh dengan tidak adil. Sebab tidak berguna sedikit pun pada hari sial. Oke. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, sebelumnya aku ngucapin terima kasih Syukur dan kepada maaf Allah. kalau misalnya aku nggak menayangkan ayatnya lantaran ini juga mendadak ya mengambil alihnya. Oke, di sini di Sirak 5 itu dikatakan bahaya kekayaan. Nah, di masa sekarang ini orang tuh berbondong-bondong mencari kekayaan. Karena apa? Satu, kebutuhan hidup itu tidak terpenuhi ya. Dan kedua, bahkan ada yang berbohong demi tercukupi kebutuhan hidupnya. Contoh ya, kayak di perusahaannya dia korupsi gitu kan. Terus termasuk kita yang di sini, ya jelas. Nah, kenapa aku mengangkat temanya tentang kekayaan? Karena manusia itu adalah manusia yang tidak pernah puas. Bahkan diriku sendiri pun tidak pernah puas gitu dengan apa yang aku miliki, dengan apa yang aku udah capai, apa yang udah aku dapatkan sekecil hal apapun. Ketika kita melihat orang, duh kok cakep banget ya, duh kok manis banget ya, kok aku pengen memiliki. Bahkan sesama manusia aja pun ingin memiliki gitu. Contohnya
duh itu pacarnya cantik banget sih ya, aduh pengen banget sih pacaran sama dia gitu kan. Iya, siapa tahu yang ada di sini kan ada yang pengen seperti itu gitu. Nah, itu namanya dengan ingin memiliki apa yang mereka miliki gitu. Selain kekayaan itu ada banyak sebenarnya kekayaan manusia gitu kan. Bahkan dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu. Bentar sebentar ya teman-teman, sebentar. Oke, sorry. Oke. Maaf ya teman-teman. Iya. Di Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan menganiaya istri ataupun hamba laki-laki ataupun hamba perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Wah, ini kalau misalnya memang kita mengerti akan ayat ini gitu kan. Sorry ya aku pakai background tapi nggak kelihatan. Ya, kenapa? Nah, di sini sudah dikatakan, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hamba laki-lakinya. Istilah kata pasangan lah ya, kalau dibilang kita gitu ya. Nah, ataupun hamba perempuannya, ataupun lembu atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia gitu kan. Nah, dikatakan di sini, nah, seharusnya kalau kita ya mengambil pacar orang itu sama aja dengan mengingini orang lain, milik orang lain. Kan belum nikah, jadi ya bebas aja. Woi, kita ditantang Tuhan untuk menjadi orang yang setia di hadapannya Dia. Bukan hanya setia dalam pasangan, enggak. Kita itu udah dari dulu diajarkan setia dengan Tuhan karena apa? Ketika kita keluar, kita bangun dari tempat tidur kita berdoa pagi itu kan. Kita buka pintu kamar kita. Nah, di situ terletak di depan mata kita ada permasalahan dan Tuhan menginginkan apakah kamu tetap setia kepadaku atau tidak. Nah, itu jangankan keluar ini deh, bangun tidur aja ketika kamu dibangunin aja itu sebuah permasalahan gitu loh teman-teman. Kenapa aku bilang sebuah permasalahan? Karena Tuhan ingin mengetes. Oh iya, apakah kamu bangun tidur, kamu berdoa tidak? Atau kamu mengucap syukur tidak? Karena pagi ini kamu dibangun oleh Tuhan, terus masih diberikan napas kehidupan gitu kan. Nah, itu Tuhan itu menginginkan kita setia kepadanya, tetapi kita tidak setia kepadanya gitu kan. Iya, kita cuma setia pacar. Bangun tidur, ku cari handphone, mengabari, hai hai sayangku, hai pacarku, hai honey body sweetie, gitu kan. Kalau kita setia dengan Tuhan, kita pasti bangun tidur. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bunda Maria, selamat pagi para rasul. Itu kalau kita setia dengan Tuhan. Nah, kita lanjut lagi. Jangan mengingini rumah sesamamu. Nah, jangan mengingini rumah sesamamu di sini. Ini aku konteks dalam pikiran aku aja. Jangan mengingini rumah sesamamu itu maksudnya gini. Kalian ya sama enggak. Sebelumnya aku ada sebelum masuk ke sini aku ada contoh. Jadi waktu itu mama, kakakku dan adikku itu pergi ke satu tempat ya kan pergi ke suatu tempatnya gini. Mereka tuh beli baju. Nah, aku sadar gitu. Badanku itu gendut banget gitu kan. Aku sadar badanku gendut gitu. Tapinya gitu. Mereka membelikan baju aku yang dimana menurut aku tidak suka gitu. Itu aku kan nggak suka baju yang garis-garis atau gimana. Lebih baik bajunya kayak gini nih, netral gitu kan, satu warna gitu kan. Lebih baik seperti itu. Tapi
bisa dibilang nggak ada yang aku suka gitu. Tapi aku langsung cerita sama Bang Niko. Bang Niko ngomong, Bang Nik, gue kayaknya iri banget deh gitu sama kakak gue. Bilang gitu, kenapa iri gitu kan? My husband, tutup dulu itu sebentar itu. Tolong ditutup dulu itu. Aduh, my husband. Oke, back to topik. Bang Nik, aku iri banget deh. Kenapa aku bisa iri kamu? Soalnya kakakku badannya bagus-bagus, tapi dipilihnya bajunya yang bagus-bagus gitu kan. Terus aku bilang nih, Bang Nik kok hanya pesan seperti ini. Coba kamu doa gitu kan. Aku disuruh doa. Bayangin, orang udah kesel, udah marah gitu kan, udah benci gitu. Tiba-tiba disuruh doa gitu. Coba minta sama Tuhan apa yang terbaik gitu. Nah, lain kali kalau misalnya mau beli baju, kamu harus konfirmasi. Kalau kamu bajunya nggak suka ini gitu kata Bang Nino kan. Terus aku cuma bilang, iya Bang. Dalam hati aku udah, duh ini orang kagak tahu ya Pak, kalau misalnya kesel gitu kan, gue juga pengen gitu bodinya kayak mereka gitu. Nah itu kan sama aja mengingini gitu, menginginkan. Karena satu rumah kita ya, aku sama kakakku satu rumah gitu, aku sama adikku, kami satu rumah. Kan nggak pisah, maksudnya kontrak gitu tuh kos ya, enggak, kita satu rumah. Nah di situ aku tahu, langsung aku doa, aku buka Alkitab, tiba-tiba keluarlah ayat ini yang Keluaran 20:17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Berarti aku bilang, aduh Tuhan maaf ya kalau misalnya aku pengen banget bodinya kayak aku, salah juga aku pengen baju seperti mereka gitu kan, itu salah kan. Terus kita balik lagi, jangan mengingini istri atau hamba laki-lakinya atau hamba perempuannya. Nah ini dimaksud adalah yang namanya pasangan. Mungkin aku nggak tahu ya di luar, mungkin dari luar dari kita yang ada di sini, mungkin dari kita yang ada di sini ada kali ya yang keluarganya broken home gitu. Menurut aku gini, kalau broken home itu kan banyak penyebabnya gitu kan. Kadang ada yang selingkuh gitu kan, ada yang tak gitu kan, ada yang kayak gitu. Tapi dari beberapa orang yang aku tanya sih ya, mereka itu broken home, orang tuanya lantaran selingkuh, entah ibunya, entah suaminya. Gitu. Nah, kenapa bisa terjadi selingkuh? Gini, selingkuh itu dalam arti mempunyai hawa nafsu gitu. Oke, aku kontekskan hawa nafsu ya. Sorry agak sedikit menyimpang sedikit gitu. Hawa nafsu itu seperti apa? Dilihat dari bodinya gitu kan, dilihat dari body, muka, terus pokoknya segi dari ujung rambut ini sampai ujung kaki ini dilihat gitu. Kayak wah, kok ini orang cantik banget gitu ya. Wah, kok ini orang seperti ini, kok orang seperti ini. Bentar, aku nyari kipas dulu ya, soalnya panas. Oke, baik lagi. Nah, aku di sini punya cerita. Jadi mungkin aku akan melenceng sedikit ya dari ini karena pengalaman aku aja. Jadi gini, aku punya teman si A namanya, aku teman SMA aku dari kelas 1 sampai dari kelas 1 sampai kelas 3 kita satu kelas terus. Nah, di kelas 1 aku berteman sama dia kayak merasa aku berteman sama dia karena dia dibully gitu kan. Dia dibully satu kelas aku. Ketika aku berteman dengan dia, aku pun juga ikut terbully gitu. Terbulinya dalam arti gini. Ya, lo ngapain sih berteman dengan orang yang yang membuli gitu. Dia bohong gitu kan kepada kakak-kakak senior gitu ya kan, teman-teman. Nah, kalau di sekolah aku yang namanya kakak senior itu kakak yang derajatnya tinggi banget, ke sekolah cuma pakai sweatsuit gitu kan, tas kecil-kecil, pulang udah kayak jablay bibirnya gitu kan. Nah, terus aku bilang, kita tidak boleh memilih teman gitu kan, kita tidak boleh memilih teman. Oke. Nah, satu ketika dia semester 2 ya, dia berteman dengan anak
10 IPS 2 yang baru pindah dari Indramayu ke Bintaro ya. Bintaro. Namanya si B. Nah, si B. Nah, terus naiklah kita ke kelas 2. Nah, kelas 2 aku bilang sama dia, nanti kita duduk bareng ya karena kita satu kelas lagi gitu kan. Nanti kita duduk bareng ya. Nanti kita soalnya kita satu kelas lagi gitu kan. Terus aku bilang gini, enggak, dia bilang gini, tapi aku udah duduk sama si A gitu. Wah, dalam hati ya kesel dong. Maaf ya, kayak aku bilang gini, duh anjing banget ya, gue udah 1 tahun sama dia, masa dia lebih memilih orang lain gitu daripada gue gitu kan. Oke, aku layanin deh gitu. Ya udah, duduk sama dia aja, ya udah nggak apa-apa, aku cari yang lain gitu kan. Ya udah, maaf ya kalau misalnya agak sedikit kasar gitu. Memang itu yang terjadi gitu. Nah, terus sampailah pada saat yang dimana menegangkan gitu kan. Sorry, ada iklan sebentar. Ya, dibersihin. Nah, terus si B ini, bentar nih Bu. Nah, terus sorry banget ya. Si B ini terus si B ini merasa gini, wah gue udah punya si A nih kan, terus gue harus deketin dia gitu. Nah, mereka deketan gitu kan. Nah, terus mereka deket, mereka deketan gitu kan. Nah, terus datang mereka bilang gini, Margo pulang duluan ya. Iya, silakan gitu. Nah, memang sebelum aku ketemu dengan dia, berkenal dengan dia, aku bilang sama si A, hati-hati ya. Sempat aku 3 kali ngomong sama dia, hati-hati ya kalau misalnya bertemu sama ini, kayaknya orangnya kurang bagus gitu kan, ya jujur-jujuran aja kita kan. Nah, masa sih gitu kan menurut saya. Nah, suatu ketika di semester 2, si A ini memperkenalkan nggak tahu aku Bang, lupa aku. Si A ini memperkenalkan pacarnya si A ke si B gitu kan. Nah, terus aku bilang, hati-hati pacarmu gitu kan. Enggak kok, pacarku juga baik, dia nggak selingkuh gitu kan. Nah, aku bilang, yang namanya cowok ketika sudah melihat body kan gitu kan, udah melihat body gitu kan, enggak, ya pasti ya tertarik gitu kan. Nah, yaudah. Suatu ketika si cowok ini bilang sama si A, teman aku, yuk kita ngelakuin gitu kan, gitu. Terus si A, teman aku bilang gini, aku nggak mau dosa. Nah, tapi ketika si A ngomong sama si B, ayo kita ngelakuin gitu. Ayo, aku mau aja, tapi kita ngelakuin gimana? Emang boleh sama pacar kamu si A gitu kan? Ya boleh gitu. Nah, datang si A bilang gini, kayak gini, oh ya udah kalau misalnya memang boleh, ya udah aku cuma patungan beli apartemennya aja gitu kan, ya. Nah, terus aku bilang gini, lu mau ngapain patungan gitu kan? Kok patungan lu sampai 200 gitu? Iya mau beli apartemen gitu kan, mau sewa apartemen. Terus aku bilang gini, ngapain sih lu nyewa apartemen gitu? Soalnya si B mau melakukan begitu-gituan sama pacar gue gitu kan. Terus aku cuma dengan santai aku begini, oh pantas ya munafik jadi gitu kan, gue bilang. Karena sebelumnya si B ini ngomong gini, pacar lu si A itu kok pacar lu kok jelek banget gitu kan sama si A gitu. Terus ceritanya mereka berdua udah berlakukan gitu kan, udah berkencak gitu kan. Nah, terus dituntut lagi si A sama pacarnya si A. Dia bilang, beliin gua ini dong KNDM gitu kan. Nah, terus si A ini mau gitu. Terus sampai udah lewat lah, kita kan udah lewat
mereka udah melakukan itu, dan akhirnya sekolah pun tahu gitu loh. 2 sekolah pun tahu gitu, si pacar si A dengan si B gitu. Dipanggil itu semua termasuk aku ya. Gue yang udah hampir mau 10 tahunan lebih, tiba-tiba gue dipanggil ke Kapsek gitu kan. Orang gue nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, gue ke Kapsek ditanya, apakah kamu pernah memperhatikan mereka melakukan hubungan gitu kan. Dengan saya gue jawab gini, nggak tahu gue gitu kan, aku bilang gitu. Terus tiba-tiba si Aini nangis lah, bilang, Maria, aku nggak ngikutin apa kata kamu gitu kan. Terus viral lah berita ini kan. Lalu di sekolahku diangkat ini contoh sebagai jangan mengingini milik orang lain gitu. Karena si cowok ini udah pacaran dengan teman aku, dia mengingini temannya lagi gitu. Nah itu kan namanya selingkuh gitu, itu namanya kan orang gila gitu, stres gitu kan. Karena aku pun juga baru ih gila ya, pertemanan gue tuh ternyata lebih parah gitu dibandingin yang lain gitu kan. Di sini aku mikir gini, oh oke, secara tidak langsung Tuhan menampar aku gitu. Kenapa Tuhan menampar aku? Ternyata contohnya jangan mengingini milik orang lain seperti ini, ketika mengingini istri atau hamba Tuhannya dan hamba perempuan gitu, dia seperti ini. Nah, aku pun menjadi orang yang, wah Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyadarkan aku bahwa selingkuh itu termasuk menginginkan orang lain gitu kan. Itu ya. Terus di sini aku cuma mau bilang gini, milik orang lain itu bisa menjadi sebuah awal yang mengarahkan kita terjerumus jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena kita sudah selingkuh, sudah kita menginginkan orang lain, kita sudah menginginkan hartanya gitu ya, hartanya yang bergebu-gebu gitu kan. Karena mungkin dia bilang orang, harta lu dikit gitu kan, ya malah upahnya besar di surga ketika kita mendengar kayak gitu kan. Dan memang kita tidak bisa mengendalikan apa yang kita inginkan gitu, tapi kita perlu hati-hati supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa, seretan dosa gitu. Kenapa? Seretan dosa itu banyak gitu. Bukan hanya selingkuh gitu kan, bukan hanya penghinaan lain, itu ada. Nah, dalam surat Paulus aja, menurut Paulus aja pun juga dikatakan keserakahan menurut Paulus itu sama dengan penyembahan berhala yang mendatangkan Tuhan itu murka. Allah itu murka gitu. Karena dapat dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang ada di dunia ini, di duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, kita harus mengunderline gitu. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala cuma nyembah patung doang, cuma ini dong. Tidak. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan itu adalah penyembahan berhala. Di dalam Kolose 3 ayat 5. Akibatnya ya orang-orang ingin kita berlebihan gitu kan. Keinginan kita dikuasai dengan roh-roh jahat. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 5 dapat dikatakan ini. Dalam firman-Nya Yesus menyinggung kan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan ada dia di dalam hatinya. Dan Matius 5 ayat 28 dikatakan ayat itu. Kita memandang perempuan aja, ya, kita memandang perempuan aja sudah dibilang berzina. Coba. Apalagi kita memiliki dia seutuhnya gitu kan. Kita memandang perempuan pun dikatakan berzina, apalagi kita memiliki dia seutuhnya gitu kan. Nah, juga mungkin terkadang kita tanpa kita sadari gitu, wah cantik sekali parasnya, wah ganteng sekali parasnya, itu sudah berzina. Nah, tapi
Yakobus itu menggambarkan gitu. Di Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 boleh Kak? Siapa yang lagi Zoom? Anita di share screen dong. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus 1 ayat 1. Enggak, nah Kak, salah. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. 14 sampai 15. Kakak lagi yang baca. Boleh, silakan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Oke. Nah, di sini dikatakan tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, ia sudah diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Oke. Mungkin ada sama dengan aku ya. Aku di sini berpikir seperti ini. Oh, sampai 1955. Aku berpikir gini. Kalau misalnya yang kayak apa namanya? Yang memperkosa perempuan, baik laki-laki ataupun perempuan saling memperkosa gitu. Itu namanya dia sudah melahirkan dosa gitu kan. Dia sudah diseret oleh dosa gitu. Dia sudah dipikat gitu kan. Tadi dibilang tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri karena dia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Nah, tetapi banyak orang yang bilang kayak gini, anak itu bukan anak yang berdosa gitu, anak itu tidak berdosa gitu, segala macam. Nah, memang anak itu tidak berdosa, tapi anak itu adalah hasil dosa dari bapak atau ibunya gitu. Betul. Ada yang setuju nggak? Betul. Ada yang ngedong nggak? Paham tidak sampai sini? Paham, Kak. Kita paham. Supaya tidak terjadi seperti itu, kita harus bersyukur. Kita harus belajar bersyukur gitu. Kita dipecat aja kayak, aduh Tuhan, aku bersyukur aku sudah dipecat. Aku mohon ganti apa? Aku tahu Tuhan memberikan aku jalan yang terbaik. Tuhan sudah menguji aku. Aku bersyukur Tuhan aku sudah dipecat gitu kan. Itu kita harus banyak-banyak bersyukur. Di dalam 1 Tesalonika 5:18 mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kita mengucap syukur aja Tuhan dikehendaki oleh Allah gitu kan, dikehendaki oleh Kristus, di dalam Kristus gitu. Masa sih nggak ada orang yang nggak mau hidup di dalam Kristus? Pasti banyak kan. Ya. Apabila kita terus mampu mengolah segala talenta yang Tuhan beri, gitu, yang Tuhan kasihkan, kita mengolah talenta itu dengan baik-baik, kita tidak akan menjadi rakus gitu. Sama seperti yang Tuhan, aku lupa deh, bilang banget nih, yang 9 orang talenta ya, aku lupa deh namanya, 9 orang talenta kalau nggak salah, yang tidak puas, tapi 1 orang yang sudah puas memiliki talenta itu ya, 9 orang atau berapa sih, aku lupa deh itu. 3 itu kalau nggak salah. Berapa sih? Aku lupa 3 deh. itu kalau nggak salah. 3 Pokoknya ada satu orang yang dia bersyukur gitu apa yang sudah Tuhan berikan gitu kan. Nah, di sini dapat kita katakan setiap langkah, setiap proses, setiap apapun yang kita jalankan gitu, kita tetap bersyukur gitu. Apapun yang mungkin menurut kita belum terbaik, tapi menurut orang udah terbaik, apa menurut orang belum terbaik, tapi menurut kita sudah terbaik, kita harus bersyukur. Apa-apa kita awali dengan bersyukur. Kenapa? Kenapa sih Maria harus bersyukur? Menurut orang. Dan untuk apa juga menurut orang? Kalau menurut kita sudah cukup bersyukur, ya sudah.
menurut kita saja. Iya, Orang lain biarkan. makanya kita kan, aku tadi bilang Bang, kita harus bisa belajar bersyukur gitu kan. Mm-mm. Kalau kita nggak bersyukur, Tuhan tuh marah gitu kan. Kok lu udah gua kasih, kok lu mau minta yang lain gitu. Kalau nggak bersyukur, lu nggak berterima kasih sama gua. Itu kita harus bersyukur. Mungkin ada yang lain mau menambahkan, silakan. Sekian dari aku dan terima kasih. Saya deh. Ya, jadi teman-teman sebelumnya selamat malam. Tadi apa yang saya dengar dan saya baca dari apa yang sudah diwartakan itu sangat dan menarik ya buat saya ya. Karena setiap hari akhir-akhir ini saya itu suka bernovena Santo Antonius dari Padua. Jadi apa yang saya doakan itu, saya tadi juga ngeluh kepada orang tua saya. Mah, kok ini doa yang saya ulangi setiap hari ini sama terus, tidak berubah. Apakah Tuhan mendengarkan doa saya? Dan rupanya jawaban ibu saya sederhana, tentu saja ia mendengarkan. Semestinya dalam hidup ini kita senantiasa bersyukur. Tidak hanya karena kita bisa mencapai sesuatu, tetapi juga karena kita gagal akan sesuatu. Gagal akan sesuatu itu berarti Tuhan tidak hanya ingin mendidik kita supaya kita tahu berterima kasih, tetapi Tuhan juga ingin mendidik kita untuk berbagi keberhasilan dengan orang di luar sana, orang-orang lain di sekitar kita. Tuhan ingin agar kita tahu bahwa di dunia ini, oh bukan cuma Albert yang bisa berhasil, bukan cuma Eka yang bisa berhasil, bukan hanya Maria yang bisa berhasil. Oke, Maria saya beri talenta di dalam pelayanan di katakanlah mewartakan sabda Tuhan. Oke, saya beri 100. Albert katakanlah cuma 75, Eka 50. Siapa yang bisa tahu dan siapa yang akan peduli? Dalam arti, ya udah talenta lu cuma segitu, so what? Buat apa? Dipermasalahkan. Jadi setiap orang di dalam dunia ini punya talenta masing-masing, dan kita selalu dan selalu harus bersyukur karena Tuhan memberikan kita berbagai talenta. Dan jangan lupa, di dalam hidup ini kita senantiasa memanjatkan nafas doa di dalamnya. Nafas doa kita adalah nafas yang senantiasa harus berhembus dan berbagi di dalam perbuatan kita. Semoga rahmat Allah membantu kita untuk melaksanakannya. Amin. Oke, aku pun juga setuju ya, karena Tuhan itu Tuhan itu memberikan talenta yang berbeda-beda dengan orang, berbeda-beda dengan kita. Mungkin talentaku bernyanyi gitu, mungkin talentanya Bang Niko cerita sharing gitu, kita tetap berbeda-beda. Tetapi berbeda-beda kita ini memiliki satu tujuan, kita menyembah Tuhan gitu kan. Oke teman-teman, apakah ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau misalnya memang sharing aku tadi agak sedikit lewat dari kata-katanya, maaf ya teman-teman, karena memang itu yang aku rasakan gitu. Karena sharing kan apa yang kita rasakan gitu. Benar tidak? Iya. Jadi di luar segala kekurangan kita, Tuhan tetap memberi kita kelebihan. Seperti kalau teman-teman tahu penyanyi Italia yang namanya Andrea Bocelli, siapa yang nggak tahu? Tahu semua kan? Nah, Andrea Bocelli itu terkenal bukan karena dia bisa melihat, tapi justru karena dia bisa bernyanyi dalam kebutaannya. Bayangkan, dia mengenal notasi balok dari huruf Braille, betapa ribet bagi kita yang bisa melihat. Tetapi justru dia bisa menunjukkan bahwa dia itu mampu dan bertalenta dan bisa menjual suaranya keluar. Bahkan juga menyanyikan lagu yang sering kita dengar sampai sekarang. Ave Maria, Panis Angelicus, dan sebagainya. Maka marilah kita senantiasa bersyukur untuk segala kekurangan dan kelebihan kita tentunya.
Oke deh. Ada lagi yang mau sharing nggak? Silakan. Kayaknya Mbak Eka deh. Mbak Eka kenapa tidak sharing dari tadi? Aku lebih sering apa di chat aja. Siapa tahu nanti ada yang mau baca. Thanks. Oke. Ada lagi mungkin yang lain mau sharing gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita bersyukur itu kita bangun pagi gitu kan. Kita sebelum bekerja kita harus bersyukur gitu kan. Terima kasih Tuhan kau sudah memberikan aku nafas kehidupan sampai dengan detik ini, menit ini, jam ini gitu kan. Nah, jadi ketika kita bersyukur, kita membuka pintu kita. Tidak ada beban, tidak ada pelangkah gitu kan. Wah, aku hari ini sudah bersyukur. Nah, mungkin tiba-tiba juga nanti bisa Tuhan kasih, kamu hari ini betul-betul bersyukur nggak gitu kan, dikasih cobaan tuh nah dikasih cobaan gitu yang sangat berat kan. Apakah kamu tetap bersyukur, apakah kamu tetap setia gitu. Bersyukur tolong nih garis bawah ya, bersyukur sama dengan setia kepada Tuhan. Oke, apakah setuju atau tidak aku tidak tahu, tetapi memang menurut pandanganku itu bersyukur sama dengan setia kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Tuhan tahu apa yang kekurangan kita. Tuhan tahu. Nah, Tuhan yang menciptakan kita gitu kan. Kamu, Tuhan, aku kekurangan biaya ke sekolah ini. Tuhan pasti menguji kamu. Apakah dia tetap bersyukur nggak ya? Kalau misalnya memang dia tetap bersyukur, ya bagus gitu. Aku pun juga akan memberikan dia hadiah yang melimpah gitu kan. Pasti ada orang yang kayak gitu. Ya, dan menurut aku ya, Kak ya, dari apa yang Kak Eka juga tadi katakan di chat, kalau kita mendapat permasalahan dalam hidup, kita tidak perlu menjadikan orang lain atau hal-hal lain di luar kita menjadi batu sandungan kita untuk beriman kepada Tuhan. Jadi kalau kita beriman ya beriman aja kepada Tuhan. Jangan karena Albert begini maka tidak beriman lagi kepada Tuhan, atau pastor A begini hidupnya salah di mata umat loh. Kok hidup beriman kita jadi tergantung pastor itu ya? Kenapa hidup beriman kita jadi tergantung si orang ini ya? Secukupnya lah kita beriman, artinya tuh ya antara saya dengan Tuhan, bukan antara saya karena A lalu ke Tuhan, nggak begitu. Iman kita seutuhnya adalah untuk Tuhan. Nah, setuju aku. Oke, mungkin ada lagi yang mau sharing. Jika tidak, maka akan saya tutup dengan doa penutup. Silahkan. Oh ya, perkenalkan nama aku Maria. Mungkin tadi ada yang baru masuk ya. Pas di tengah-tengah aku sharingnya. Aku Maria. Aku juga pengurus dari komunitas Merdeka Nusantara. Aku di bagian bendahara. Oh, jangan bilang, aduh si Maria ini bacot banget sih, ini ngangkas gitu. Oh tidak sama sekali gitu. Malah aku meminta uang kas pun juga dengan baik gitu kan, enggak canda. Ya aku udah gitu, aku umurku 19, aku kuliah di Uninda di bagian pendidikan sejarah. Ayo mungkin ada yang mau jadi guru, anak murid aku silahkan gitu. Mungkin ada mau berbagi kisah lagi? Jika tidak, biar tidak saya tutup. Kak Yesika itu, Kak Yesika. Oh ya, oke. Okay. Ya silakan Kak Yesika. Kak Anjesku, kakak masih bikin. Silakan Mas Andres. Wanginya tuh lembut. Ini kok jadi iklan sih? Kak Anjesku aja. Silakan Mas Andreas Pangestu. Monggo Mas. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan.
Dari saya sendiri, mungkin berbagi kisah dari saya, tantangan ataupun juga hambatan yang saya lakukan untuk menggapai cita-cita sih, menjadi seorang gembala gereja, menjadi seorang calon imam. Itu bagi saya itu ya tantangan berat buat saya. Memang sudah dari keinginan sejak dari kecil, memang sudah keinginan sejak saya ikut misdinar. Tetapi ada juga ketika punya pengalaman secara pribadi, ya saya didukung oleh orang tua untuk jadi seorang calon imam. Bersyukur walaupun juga orang tua ya gimana ya, rela ikhlas ya membiarkan anaknya ke depannya mau menjadi seperti apa. Dan juga kadang juga saya dari dukungan orang tua itu gimana ya, rasanya ketika saya masuk di seminari itu juga gimana ya, rasanya kadang ya ada punya hambatannya, ya kurang bersyukurnya karena oh ya saya ini sudah didukung oleh orang tua, tapi di sini saya kayak buat hanya sia-sia begitu saja, ataupun saya sering buat kesalahan, ataupun juga saya sering buat kacau, ataupun juga atau juga yang membuat saya itu terkadang ya saya merasa gimana ya, merasa kalau cocok gak ya saya jadi calon imam, itu cocok gak ya seperti itu, atau gimana gitu, atau saya merasa tidak layak atau tidak pantas. Ya meskipun Tuhan masih menguji saya supaya saya selalu bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan pada saya. Dan juga ketika saya mengikuti pengalaman saya ketika mengikuti misa tahbisan imam, itu saya mendengar salah satu khotbah dari Romo itu tentang hidup ini adalah kesempatan. Itu seperti lagu yang biasa saya dengarkan setiap saya setelah berdoa, itu hidup ini adalah kesempatan. Janganlah sia-siakan waktu yang telah Tuhan beri, karena hidup sudah jadi berkat. Itu membuat saya, dengan lagu itu saya termotivasi. Dan juga dari khotbah dari Romo itu sangat menginspirasi bahwa Tuhan masih memberikan rasa syukur kepada saya dan juga kepada tidak hanya saya sendiri, tetapi juga umat yang beriman. Dan juga saya selalu bersyukur apa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada saya. Dan juga ketika itu saya sempat tadi sore merefleksikan dari kitab Kolose bab 1 ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Dan saya merefleksikan kitab suci ini atau bacaan dari surat kepada jemaat di Kolose, itu hati saya kadang penuh kok ya, kayak gimana ya, aku kayak masih kayak kurang bersyukur. Selama ini kalau saya merasa punya salah, merasa kayak kurang pantas untuk menerima segala yang baik yang telah Tuhan percayakan pada saya. Dan kemudian ketika itu saya benar-benar ingin berubah menjadi yang lebih baik, bersyukur apa yang telah Tuhan berikan. Dan juga intinya janganlah
menyanyiakan waktu yang telah Tuhan beri, karena hidup itu sudah menjadi berkat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kak, terima kasih, Kak. Oke, ini sama dengan lagunya kayak hidup ini adalah Kesempatan. Nah itu. Oh Tuhan, pakailah Hidupku. selagi aku masih kuat. Nah, Di sini itu. memang dikatakan kita terus tetap bersyukur karena Tuhan kita yang meminta gitu dengan melalui lagu itu kan, benar kan? Oke, ada lagi yang ingin sharing? Jika tidak, mungkin Kak Isika yang mau sharing. oh iya, Ya. boleh Kak, silakan. Selamat malam teman-teman. Oke, Iya, saya pada malam hari ini memang sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya telah diberikan kesehatan walaupun saya kurang sehat, tapi saya masih bisa berkumpul kembali bersama teman-teman di sini. Sebenarnya saya bersyukur pada keadaan saya yang kurang sehat pada waktu itu. Saya pada waktu itu dinyatakan sakit epilepsi karena jatuh 2 kali dan hasil ronsen saya juga dinyatakan kurang baik. Tetapi saya tetap bersyukur karena saya juga bisa mendoakan orang-orang yang kurang baik, ya yang sakit, yang ulang tahun. Itu saya bersyukur. Ketika saya bertanya kepada mama mama saya berkata kepada saya, walaupun keadaan saya seperti ini, tetapi kamu harus tetap bersyukur. Karena Tuhan itu memberikan apa yang telah diberikan kepada kamu. Janganlah kamu suka mengeluh dengan sakitmu. Dan waktu itu saya merenungkan soalan ini. Oh iya Tuhan, inilah yang penyakit yang diberikan. Aku tidak akan berbuat apa-apa lagi. Dan pada waktu itu saya juga bilang kepada orang tua saya, kalau saya tidak akan menomel tentang penyakit saya akan bersyukur seperti yang telah yang sahabatku meninggal, saya lupa itu usia 18 tahun meninggal itu. Oh, Bon, siapa Niko? Saya lupa. Siapa Kak? Bon, siapa yang rambutnya keriting itu? Tuh. Yang rambutnya keriting. Iya, yang suka ngambil gambar-gambar itu. Anak laki-laki. Lupa Kak, skip aja. Boneko itu. Oh, Iya. ya. Anggaplah itu namanya. Iya. Ya, saya karena telah dijuluki oleh seorang bahwa saya itu akan menjadi seorang pendoa. Jadi pada waktu itu saya akan menjadi suster di biarawati. Itu sharing dari kakak.
Yuk, mungkin Bang Mario kalau misalnya memang mau sharing, yuk. Karena kita juga Bentar Lia, bentar dulu ngambil headset bentar. oh iya, teman-teman bagi yang nanti mau ada yang didoakan, silakan isi di kolom chat ya. Karena kita kan mungkin nanti, aku nggak tahu ya, kalau misalnya dari aku, sehabis sharing ada yang mau didoakan, aku selalu bikin di kolom chat, aku suruh isi gitu. Oke ya teman-teman. Halo semuanya guys, dengarkan? Masuk, Bang. Masuk suaranya. Tunggu dulu. Bentar, cek, dengarkah? Masuk. Oke. Jadi saya ingin bersaksi dulu, ingin membagikan sharing iman pada teman-teman sekalian. Oke, bagi yang belum kenal, saya perkenalkan diri dulu. Saya Mario Silalahi, asal Paroki Santo Paulus Pasar Merah Medan, Keuskupan Agung Medan. Nah, jadi pada karya pelayanan saya dulu saya di stasi gitu. Nah, jadi pada awal-awal saya terjebur, bisa dikatakan dijeburin ya di OMK itu. Diajak temen. Nah, begitu saya udah banyak teman-teman OMK status saya yang sepele sama saya gitu. Jadi siapa sih si Mario Silalahi itu? Siapa sih si Mario itu gitu. Oke. Ya, saya berusaha keras membuktikan diri saya. Saya aktif di KOR juga, aktif juga lektor juga, Mazmur juga aktif juga. Ya mulailah dari stasi saya mulai dipercayai bermazmur, KOR juga, lektor juga, mulailah dikasih kepercayaan untuk bertugas gitu. Nah, habis dari stasi saya naik ke paroki, tetap BPH di paroki juga. Saya mulai juga dipercayai, kasih, oh itu si Mario itu ya. Nah, udah mulai tingkat-tingkat paroki udah mulai kenal lah gitulah dengan sosok Mario itu gitu. Nah, mulai aktif di pelayanan paroki. Nah, setelah di paroki, saya dipercayai juga di Keuskupan, yaitu membawahi vikariat. Vikariat apa namanya? Kevikepan ya? Ya Mas ya? Mas Niko. Nah, Kevikepan Keuskupan Agung Medan, saya Iya. untuk saat ini saya 3 periode di Kevikepan. Habis dari Kevikepan jadi BPH, saya langsung ditarik ke Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Medan. Nah, jadi yang OMK stasi itu yang ibaratnya yang iri-iri itu yang dengki-dengki sama si Marius itu jadi hormat jadinya. Jadi kebalik, mereka hormat sama saya. Oh ini, jadi mendekat mereka. Maaf ya, jadi kayak gitu. Jadi mereka kayaknya merasa bersalah kali. Mulailah naiklah nama Mario Silalahi itu. Mulai saya pegang Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Medan, saya aktif di Komkep, mulailah kenal dengan artis-artis Katolik itulah. Seperti mungkin Mas Niko tahu lah, seperti Lyodra Ginting, Ya. baru Kak Citra Skolastika, Jennifer baru Jennifer Odelia. Odelia. Baru-baru ini Jennifer Odelia. Nah, mulailah dikenal sampai saya ditarik juga sama Sikus, ayo Bang ke MNI gitu, Mudika Nusantara Indonesia. Ya udah ayo gitu. Mulailah tuh nama si Mario, oh ini Mario. Mulai jadi perbincangan, oh ini Mario gitu. Jadi
bersyukurnya di situ gitu loh. Jadi ada kepuasan tersendiri dalam melayani Tuhan, ternyata kita dikenal. Jadi orang-orang yang iri hati itu, haters kita itu jadi merasa bersalah sama kita. Merasa, aduh, kok gue dulu julid ya sama si Maria ini. Kok gue dulu sepele ya sama si Maria ini. Gitu. Jadi orang-orang yang sepele sama kita itu harus kita bungkam dengan prestasi kita. Aku kan Mas Niko tahu lah, juara di Kuskupan Agung Medan juga, ya, juara KOR, olahraga juara basket juga, banyak lah, sudah berbuat lah. Nah, jadi mulai dari situlah ada pepatah mengatakan gini loh, jangan tanyakan apa yang gereja berikan kepadamu, tapi apa yang kamu berikan terhadap gereja. Ulangi sekali lagi ya, kawan-kawan. Jangan tanyakan apa yang gereja berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang kamu berikan terhadap gereja. Ah, udah bisa kuat sini, Mas Niko. Siap. Siap. Mario Silalahi itu yang ngomong. Jadi aku di situ bersyukurnya. Oh, ternyata aku dikenal artis-artis Katolik ini ya. Ternyata aku ini berharga di mata Tuhan gitu. Dulu sempat insecure aku, kawan-kawan sekalian. Insecure, aku nggak mau OMK lagi, udahlah, cukuplah gitu. Karena mereka sepele dengan saya, sepele dengan Mario gitu. Mulai insecure, habis itu bangkitlah. Aku harus dikenal. Aku harus dikenal OMK gitu. Jadi mereka jadi ingin mendekati lagi sama aku. Jadi aku ya gimana aku bilangnya? Ya terpaksa, nggak terpaksa juga sih. Walaupun dengan hati dongkol ya memaafkan mereka lah. Ya sudahlah kan gitu. Ya mungkinlah itulah sharing saya. Terima kasih semuanya. Jadi intinya gitu. Jangan kamu tanyakan apa yang gereja berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan terhadap gereja. Cocok, Mas Niko. Bikin quotes. Oke, Bang. Silakan Maria. Oke, ada lagu terakhir kan? Ada. Boleh Kak Claudia atau Yohanita bantu putarkan lagu penutup sebelum kita doa penutup dan bantu teman-teman yang ingin Tapi didoakan. sehabis lagu penutup, kita mungkin nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan ya. Oke. Yuk. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kak Nik, boleh minta tolong lagu Terima Kasih Tuhan nih. Tapi dikecilin volumenya. Yang bawa, iya. Oke. Kadang kakak nggak bisa. Tapi dikecilin ya, Kak. Konidin OBH, efektif meredakan batuk berdahak, legakan tenggorokan. Urusan batuk, ingat Konidin. Kering nggak nakin? Oke, Bu. Yuk, sambil diputar lagi, kita mengambil posisi kedua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Walaupun ada gangguan, tapi aku tetap tidak berpaling. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Bapak, pada malam hari ini kami teman-teman GIKA Nusantara Indonesia kembali bersekutu di hadapan bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami semua memanjatkan permohonan semata-mata hanya kepadamu Tuhan, karena melalui perantaraan Bunda Maria, Paratus, dan malaikat pelindung kami masing-masing, mohon panjatkanlah doa ini kepada Bapamu di surga. Yang pertama untuk Kak Claudia Hashim, yang memohonkan ucapan syukur dan terima kasih atas keluarga besarnya yang selalu sehat dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19 yang berada di tempat tinggalnya masing-masing. Juga dalam proses penjualan rumah almarhumah Oma, agar Engkau lancarkan dalam proses penjualan ini Tuhan, sehingga papinya pun dapat membeli rumah yang kecil dan layak untuk ditempati oleh keluarga mereka Tuhan. Dan untuk mami tirinya agar bisa berubah dari perilaku dan tindakan yang semena-mena, untuk Claudia yang saat ini sedang dialami Tuhan, juga untuk pasangan masa depannya Tuhan, berikanlah pasangan yang sepadan, seiman, seamin untuk Kak Claudia Hashim, juga untuk mendoakan kebahagiaan dan ketentraman kehidupan kekal abadi untuk almarhumah Oma dari Kak Claudia Hashim yang telah berpulang 2 tahun lebih yang lalu. Bapak, hamba-Mu juga turut mendoakan permohonan dari Kak Yesika dari Kota Malang yang memohonkan doa agar sembuh dan terbebas dari penyakit epilepsinya yang telah ia alami sejak usia 8 tahun yang lalu. Sejak usianya yang ke-8 tahun, juga untuk tangan dan kaki kirinya yang semakin melemah, juga memohonkan pekerjaan yang layak dan jodoh yang sepadan, seiman, dan seamin. Juga untuk permohonan doa dari Mas Andreas Pangestu Lukas yang memohonkan agar dirinya semakin kuat di dalam menjalani hidup panggilan menjadi calon imam projo. Semoga Tuhan senantiasa membimbing setiap langkah yang Tuhan kehendaki kepada diri Mas Andreas agar senantiasa diteguhkan di dalam semangat melayani Engkau Tuhan, di dalam menggembalakan gereja dan umat yang dipercayakan. Juga untuk permohonan doa dari Bapak Ignatius Prasetya untuk kedamaian jiwa bagi kakek Antonius Kadarisman yang telah berpulang 100 hari yang lalu. Engkau jemput Tuhan, semoga Engkau berkenan mengampuni semua dosa dan kehilafannya selama bersiarah di dunia, juga berbahagia bersama Bapa di surga. Juga untuk permohonan doa dari Abang Mario, ya Bapa, kiranya Engkau mempertemukan Abang Mario dengan jodoh yang seiman, seamin, dan sepadan. Juga turut mendoakan kebahagiaan dan ketentraman kehidupan kekal abadi, serta pengampunan dosa untuk almarhum Bapak Komisaris Polisi Purnawirawan Ridwan Silalahi. Juga mengucap syukur dari sahabat kami, teman kami Kusmia Sari Kriskanti, agar sepupunya yang sudah berpulang dari rumah sakit, dan mohon doa untuk Pak D-nya agar dikuatkan di dalam permasalahan hidupnya dan hubungan dirinya, Kusmia Sari dengan pasangan,
Engkau kuatkan, Engkau perteguhkan hubungan mereka ini. Juga untuk permohonan dari hamba sendiri Tuhan, yang memohonkan agar teman-teman, baik pengurus maupun anggota, Komunitas Mudikan Nusantara Indonesia saling mengasihi, saling bahu-membahu, agar menjadi satu keluarga yang Engkau rindukan, Engkau kasihi, dan Engkau inginkan, agar menjadi penyalur berkat bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Juga untuk permohonan doa dari Kak Yohanita Eka Apridiana, yang mengucap syukur dan berterima kasih hanya kepadamu untuk orang tua dan kekasih hati yang telah Engkau berikan, yang selalu menemani dirinya di saat ia jatuh di dalam perjalanan ke masa depan karena melalui tangan-Mu dan tangan mereka yang mengasihi mengasihinya, Engkau kuatkan, Engkau bimbing langkahnya selalu. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, Silahkan Maria. kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk segala permasalahan yang ada dalam keluarga Tuhan, khususnya ya Tuhan untuk bagi keluarga Bapakku ya Tuhan, yang dimana mereka semua serakah atas harta warisannya Tuhan. Nah, terkhususnya Tuhan untuk adiknya Bapakku ini Tuhan, buatkanlah dia semakin menjadi orang yang sangat berguna ya Tuhan, dan tidak lagi memakai narkoba ya Tuhan, karena kami hanya sebagai orang yang menuntut dia menuntut dia ke jalan yang benar ya Tuhan. Jika memang kami salah menuntut dia ke jalan yang benar ya Tuhan, tolong berikanlah dia kesadaran Tuhan akan bahayanya narkoba itu ya Tuhan, akan bahayanya masa depannya ya Tuhan, dan berikanlah bagi Bapakku roh kesadaran Tuhan, agar dia bisa untuk memutuskan mana yang terbaik bagi keluarganya, mana pula yang terbaik bagi keluarga besarnya ya Tuhan. Dan aku pun juga Tuhan memohon untukmu ya Tuhan, untuk Bapakku ini, berikanlah dia kekuatan ya Tuhan, atas semua perilaku adiknya ya Tuhan, yang sudah mereka maki-maki, baik perkataan ataupun perbuatan yang sudah mereka lakukan kepada Bapakku ini Tuhan. Aku sadar Bapakku ini bukan manusia yang tak kuat Tuhan. Di balik dia yang suka bercandaria ya Tuhan, dia mempunyai satu ketidakkuatan Tuhan terhadap keluarga besarnya Tuhan. Dan juga terkhusus ya Tuhan, aku berdoa untuk mamaku juga ya Tuhan, berikanlah dia kesembuhan jika memang dia ada sakit penyakit ya Tuhan yang dia rasakan Tuhan, karena saat ini mamaku sudah mengeluh di mana sakit pinggangnya ya Tuhan. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya ya Tuhan, karena jika memang hanya mamaku saja yang bisa membawa keluarga kami ini menjadi keluarga sebagai kepala domba-dombanya ya Tuhan. Kami domba-dombanya tidak tahu jika mama kami tidak ada, kami tidak tahu arahnya kemana Tuhan. Aku mohon Tuhan, berikanlah mamaku kesehatan ya Tuhan. Bagi pekerjaannya pun juga diluaskan Tuhan. Lancarkanlah segala pekerjaan yang sudah dikerjakan mamaku itu, dan aku pun juga berdoa untuk tanah kami yang ada di tenda Tuhan, berikanlah cuaca yang baik, berikanlah kesuburan agar bisa panen terus Tuhan. Aku bersyukur Tuhan karena kami bisa nyampe 2 kuintal jeruk nipis Tuhan, dan 60 kilo jeruk lemon Tuhan, dan sarden ataupun lengkos dan yang lain-lain semua kuserahkan itu Tuhan, karena itu milikmu bukan milik kami. Kami hanya bisa untuk merawatnya, menjaganya ya Tuhan. Dan aku pun juga berdoa Tuhan untuk diriku sendiri Tuhan, berikanlah aku roh ketabahan Tuhan, roh pengertian Tuhan, roh kesabaran Tuhan, karena aku pun sendiri sudah mulai lelah Tuhan dengan apa yang sudah kujalani ini Tuhan. Kuliah, menjaga adik, belum lagi permasalahanku Tuhan, semua ini kuserahkan kepadamu, karena Engkau yang mengetahui jalan hidupku ini Tuhan. Aku berserah kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keluargaku
ataupun dari hidupku sendiri kuserahkan kepadamu. Berikanlah kami jalan yang terbaik untuk memutuskan segalanya. Jangan, kami tahu Engkau tidak melepaskan kami, tetapi kami yang melepaskan Engkau Tuhan. Kami yang menjauhi Tuhan. Aku mohon Tuhan, kami mohon. Doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan lindungan-Mu. Kami semua bisa berkumpul di sini. Dari saya, Kak Yesika, Bang Niko, Bang Markus, Kak Yohanita, Bang Mario, Kak Kus, Kak Claudia, Kak Kristina, dan Bang Andreas. Semoga mereka tetap Engkau lindungi keluarganya ya Tuhan. Baik yang sudah pernah terkena COVID ataupun belum ya Tuhan. Engkau tutup bungkuskanlah mereka Tuhan. Dan jika mereka meminta jodoh Tuhan, berikanlah mereka jodoh yang selayak-layaknya Tuhan di hadapan-Mu. Dan bagi mereka yang ingin masuk ke jenjang yang lebih serius, berkati mereka, lindungi mereka ya, jauhkanlah mereka dari hal-hal yang menggoyahkan mereka Tuhan, terlebih pasangan ataupun ke jenjang yang ingin romo ataupun pastor Tuhan, karena kami tidak tahu apa yang kami akan rasakan pada di kemudian hari Tuhan. Dan bagi yang bekerja, berikanlah mereka rezeki yang melimpah. Bagi juga pula untuk yang tidak bekerja, berikanlah mereka pekerjaan yang layak Tuhan. Doa ini kami sempurnakan dengan doa yang mewajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat kami. Bunda Maria, Bunda penyayang, Bunda penolong sejati, Bunda para pendoa, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepenuhnya segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, maaf ya kalau misalnya memang tadi pembukaannya aku agak sedikit telat. Sudah menyalakan mic, ternyata belum nyala. Karena aku sudah tadi berdoa, sudah sampai di Kak Yohanita. Tiba-tiba kok ada suara lagi gitu kan. Dia sampai doa permohonan Kak Yohanita. Gitu. Tapi tidak apa-apa. Semua itu Tuhan yang mengetahui kan. Oke, apakah ada sesi foto? Ada dong. Yuk, foto yuk. Yuk, foto. Kalian? Frater Andreas udah tingkat berapa kah? Mas Andreas, tingkat berapa Mas? Di-unmute dulu Mas. Baru masuk. Oh, baru masuk. Mantap. Yuk, foto yuk. Kak Yesika. Siapa yang foto tuh Kak Nita kan? Kak Yesika apa nyalain kamera ya. nih? 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Yuk, 1, 2. Ganteng-gantengnya. Oke, Sekarang yuk. Semangat ya, Bang. Semangat ya, Bang Andreas, Terima kasih untuk jadi projo. Amin. Jangan lupa bersyukur ya. Bye semua. Nanti kalau udah jadi projo jangan lupa jadi narasumber kita Ya, pasti.
Teman-teman aku keluar Sarang ya. yuk. UTS sama Jadi Sarang dulu, MC sarang ya. yuk, sarang yuk. Jadi MC pembawa acara. Kok kena ke aku nih kayaknya. Kayes, sarang yuk Ayo, dulu, ayo. sarang. Yuk, sekali lagi. Ayo, sarang tawon. Sarang tawon, sarang hiu. Ini tunggu ada yang masuk ini. Tunggu. Sarang yuk. Tunggu ada yang masuk. Ya apa iki? Kok udah siap kok, Bar? Udah belum? Gak tahu nih. Orang Brunei di sini. 3, 2, 1, ayo ambil gambar. Cis, buncis. Udah belum? Udah. Oke. Sorry. Tadi pas aku doain Bang Andreas, aku agak sedih. Ini tadi. Ya, Itu Pak Jojo itu maksudnya inian ya, masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kayak masuk ke pastoral gitu-gitu kan? Ya seperti itu kalau Frater kan? pendidikan. Frater, kan? Iya, frater pendidikan. Jadi aku tadi pas mendoakan sebelum aku buka mic ya yang doain Bang Niko, aku mendoakan Bang Andres tuh tiba-tiba ada yang berbisik, jangan patah semangat, terus berdoa karena akan banyak cobaan yang akan datang. Aduh. Pas banget ketika aku mendoakan. Apalagi cobaannya dari OMK nih, Bang Andreas. Banyak nih OMK wanita ini nggak tahu nih bahwa kamu itu sudah milik Tuhan. Nggak gitu, Bang. Oh gitu ya. Aku tadi mendekatkan terus tiba-tiba pas di yang mana tuh yang siapa yang bilang tadi tangan kiri yang anaknya sudah 8 tahun itu nggak bisa digerakkan dan lemas, siapa ya lupa namanya itu. Kak Yesika. Kakak itu kena polio kerja kecil. Iya Kak, sorry. Tadi Bang Andreas, ini seminari Mertoyudan kah? Enggak. Sudah tamat nih. Soalnya masih di rumah nih. Jadi tinggal menunggu masuk ke informasi berikutnya gitu nanti di. Oh gitu. Tapi udah lulus kan dari projonya? Ujian projonya udah lulus kan? Sudah. Nanti tinggal di mana? Nanti masuk ke tahun orientasi rohani nanti di mana. Saya aku belum tahu ini mau masuk di projo keuskupan mana, belum tahu. Mudah-mudahan keuskupan Agung Medan. Amin. Amin. Lebih membutuhkan imam ya. Iya. biar imamnya jangan itu aja. Kami di sini projo Semarang sih banyak. Waduh, projo Semarang enggak tuh. Iya. Teman saya waktu di Mertoyudan yang masuk berlimpah. Semarang banyak sih, ada 20 orang. Semarang kan Waduh. Mertoyudan ya? Iya, betul sekali. Kakak sepupunya kakak ikut Semarang. Itu kalau Romo Andreas Subekti itu Mertoyudan nggak dulunya ya? Andreas Subekti. Romo Bekti. Mertoyudan sepertinya. Romo Bekti yang viral TikTok itu loh. Pada kenal nggak? Iya ya. Romo Bekti yang projo. Kenal. Mertoyudan. Iya Bang. Oh iya, Mertoyudan. Mudah-mudahan Bang Andreas ini atau jangan Bang lah, nanti dia kan udah mau operator. Kok Bang sih? Bisa digorok gue manggil Bang lagi. Tapi Bang Andreas sih sikapnya dewasa banget. Nih. Kayak temenku loh. Teman-teman, sorry aku potong ya, sorry banget. Kayak sih Kak, orang tangan kirinya nggak bisa gerak. Kenapa Malia? Ada nggak tangan siapa tadi yang bilang tangan kiri yang nggak bisa gerak itu? Kayak Sika. Kayak Sika yang epilepsi itu ada orangnya nggak? Apa kakak sendiri yang kena? Epilepsi. Kakak sendiri. Oh, oke. Bang Andres, teman-teman kita tumpangkan tangannya untuk Kak Jessica. Bang Andres boleh doakan Kak Jessica supaya tangannya bisa kembali normal yuk. Oh, boleh. Yuk, teman-teman tumpangkan tangannya untuk Kak Jessica yuk. Ya Bang, mulai.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat kami percayakan sepenuhnya hanya kepadamu untuk teman kami, saudara kami, Jessica yang mengalami cacat. Curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu, karena Engkaulah Sang Sumber penyembuh dari segala dosa, dari segala penyakit. Sebab seperti Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan semua orang sakit, baik yang buta, baik yang tuli, baik yang lumpuh, maupun yang kerasukan roh jahat, ataupun juga mereka yang miskin dan menderita, ataupun mereka yang tak berdaya. Karena hanya kuasa-Mu lah Tuhan Yesus, kami percayakan sepenuhnya hanya kepadamu. Untuk teman kami Jessica, anugerahkanlah rahmat kesembuhan untuk dia, supaya dia selalu tetap sehat kembali seperti sedia kala dan beraktivitas kembali secara normal. Tuhan Yesus, kami percaya, kami bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kadangkala kami kurang bersyukur atas apa yang kami miliki, terutama dari anggota tubuh badan, dari antara mereka yang tak berdaya. Kami juga merasa kurang bersyukur karena belum melihat teman-teman kami yang miskin, difabel, yang cacat. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami dan perkenankanlah kami untuk semakin memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena hanya kuasa-Mu lah mujizat-Mu sungguh nyata dalam diri kami, dan juga untuk kesembuhan dari Jessica yang cacat dan tak berdaya. Tuhan, semua ini kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Makasih Mas Andreas. Sama-sama. Makasih Dek Maria dan teman-teman semua yang telah hadir pada malam hari ini. Kakak Ketua yang dari negara Brunei, tetap sehat Kakak. Makasih Dek, amin. Makasih Kakak Kristina orang Brunei. Makasih Hanita. Kak Jessica semangat terus pelayanannya. Oke, teman-teman aku izin keluar ya. Mau ngerjain Oke. UTS Yo. mandi. Oke, Bang teman-teman. Andreas, Ya, kalau juga. nanti kok